Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matur suwun Mbak Naila, kemudian juga teman-teman adik-adik panitia Kusmah ya, kuliah khusus muslimah. Semoga Allah Ta'ala jadikan siapapun yang hadir diluruskan niatnya, dibaikkan, dikokohkan imannya, diluaskan ilmunya, difahamkan sefaham-fahamnya, dikuatkan untuk beramal sebaik-baiknya, dan kelak juga angkat derajatnya menjadi minas solihat wal hafizat wal qanitat yang insya Allah mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Malam ini saya diberi tugas nih sama teman-teman panitia nih, sama Mbak Atik dan tim untuk membahas adab muslimah di rumah tangga. Sebelum kita masuk ke di rumah tangganya, maka izinkan saya untuk mengingatkan tentang keistimewaan ya, di slide kedua itu ya, keistimewaan, keunggulan, keutamaan akhlak dan adab Islam ya. Di slide kedua ya panitia ya. Jadi di slide kedua itu ada minimal berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 keutamaan akhlak dan adab Islam. Nah, kenapa sih saya pakai akhlak dan adab ini? Prolog sedikit ya. Banyak kitab itu menjadikan kata akhlak dan adab itu sama, sinonim. Maka perbedaan sederhananya biasanya adalah kalau digabungkan akhlak dan adab, maka dia adalah berkaitan dengan yang zahir, yang lahir ya, yang tampak maupun yang batin. Sedangkan kalau keutamaan akhlak, ya itu sudah berarti di dalamnya sudah masuk adab. Keutamaan adab berarti di dalamnya juga sudah termasuk akhlak. Cuma kalau digabung biasanya akhlak ini lebih menekankan yang batiniah. Nah, sedangkan adab itu yang menekankan yang lahiriah. Nah, tapi kalau dia dipakai sendiri seperti judul kita malam ini, terkandung maksud di dalamnya itu yang lahir maupun yang batin. Nah, apa keutamaan akhlak dan adab Islam ini? Silahkan yang sudah punya bukunya Prof. Yunar Ilyas, judulnya Kuliah Akhlak, itu nanti bisa dicek. Bisa diperkuat dengan kitabnya bukan mantan ya, beliau memang wafat dalam kondisi jadi ketua Muhammadiyah, seorang ulama kita, karena beliau ini unik ya. Ayahnya itu namanya Bashir, itu santrinya Kiai Haji Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kemudian diminta untuk membantu dakwahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Nah, lalu melahirkan seorang ulama besar, ulama penting namanya Kiai Ahmad Azhar Bashir. Nah, itu beliau juga menulis buku tentang tema kita malam ini. Ada kaitannya lah ya, tentang kerumah tanggaan. Nah, saya juga menggunakan buku itu, maupun juga ada buku tuntunan menuju keluarga sakinah, maupun ada buku keluarga sakinah tulisan dosen saya dulu, Pak Hasan Basri, dosen psikologi UGM. Dan juga nanti ada juga judul buku Adabul Mar'ah, tulisannya Ahmad Sunarto. Dan juga ada beberapa buku ini ya, buku fikih yang bisa kita rujuk seperti Fiqhun Nisa'nya sejumlah ulama. Nah, saya ingin mengingatkan kita semua tentang keutamaan akhlak dan adab dalam Islam. Karena ini menjadi pengokoh kita. Ngapain sih kita menggunakan referensi Islam? Yang pertama,
akhlak, menyempurnakan akhlak, makarimal akhlak itu adalah misi pokok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya sajalah aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti termasuk di dalamnya akhlak muslim dan muslimah di rumah tangga. Yang pertama. Yang kedua adalah membahas akhlak, membahas adab ini adalah pokok ajaran Islam. Suatu kali Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ma ad-din? Apa itu agama? Maka Rasul menjawab dengan pendek, husnul khuluq, baiknya akhlak. Nah, karena di dalam akhlak ini sekali lagi terkandung makna adab. Kemudian yang ketiga, akhlak adab Islam termasuk di rumah tangga ini akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang di akhirat. Ma min syai'in kata Rasul afqalu fi mizanil abdil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluq. Tak ada yang lebih memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba beriman kelak pada hari kiamat selain daripada husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi ketika seorang muslimah berakhlak yang baik termasuk di rumah tangga, maka ketahuilah ini akan memberatkan timbangan kebaikan dia. Lalu yang keempat, kualitas keimanan seseorang itu ditimbang dari akhlak dan adabnya. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka setiap orang layak bertanya, akhlak saya, adab saya di rumah, di luar rumah itu bagaimana? Semakin dia baik, yaitu menyesuaikan dengan Allah, dengan standar Allah dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mendapatkan janji dari Allah, kabar gembira berupa kualitas iman yang makin baik. Kemudian yang kelima, akhlak yang baik, adab baik itu tanda buah dari ibadah yang benar kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini nanti kalau berkaitan dengan muslimah sangat erat kaitannya, melebihi laki-laki sebenarnya kalau di rumah ya. Karena para wanita itu diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menegakkan sholat di rumah. Bahkan sholatnya wanita di rumahnya itu lebih utama daripada sholat di masjid. Kecuali ada hal-hal khusus ya. Artinya ada ada keistimewaan para wanita ini di rumah. Dalam mengokohkan rumah tangga, jadikanlah rumah fisik itu sebagai jalan untuk membangun jembatan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang keenam, sebaik-baik teladan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teladan kita yang paling baik itu berdoa agar diberi akhlak adab yang baik. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha fa innahu la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, kata ini doa beliau, tunjukkanlah aku jalan menuju akhlak yang baik. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memberi petunjuk menuju jalan yang lebih baik selain Engkau ya Allah. Hindarkanlah aku dari akhlak yang buruk, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat menghindarkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Wah, kan keren sekali nih doanya nih ya. Ini dalam catatannya Prof. Yunar Ilyas, ini adalah hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketujuh, pembahasan tentang akhlak baik ini banyak sekali di dalam Al-Quran Al-Karim. Termasuk secara khusus akhlak baiknya para muslimah.
Nah, sehingga membincangkan tentang akhlak dan adab muslimah, khususnya di rumah tangga, ini memiliki keistimewaan tersendiri karena memang nanti kita cermati ya, terutama nanti kalau kita bicara fikih ya, fiqhun nisanya, bahwa satu di antara kehebatan wanita itu adalah kalau dia sukses berada di rumah, bukan ketika dia hebat di luar rumah, enggak. Islam itu menetapkan kalau masyarakat Islam, umat Islam itu mau kokoh, mau kuat, itu hebatnya seorang muslimah itu terutama di rumah, bukan di luar rumah. Nanti kita akan lihat data-data dalilnya ya. Kemudian mengapa kok adab Islam ini perlu kita unggulkan? Kita naikkan. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Termasuk adab Islam ini kan minal Islam ya, bagian dari Islam. Kenapa adab Islam, adab muslimah di rumah tangga menurut Islam ini perlu kita unggulkan karena ada 5. Yang pertama, kalau kita bicara adab Islam itu kita bicara robbani. Ya, ini adab robbani. Maksudnya apa? Sumbernya dari Allah yang paling tahu kondisi kita dan sifatnya mutlak. Mau zaman dulu, mau zaman sekarang, mau di masa mendatang, mau bagaimanapun kondisinya, kalau standar dari Allah itu mutlak. Makanya menarik kalau kita mengecek satu di antara sebab kemunduran umat kata Prof Najib Al-Attas itu adalah the loss of adab, hilangnya adab. Maka kita punya tugas untuk mengembalikan kembali akhlak dan adab itu hidup di setiap orang. Saya senang dengan satu pendapat ya bahwa adab itu akan melahirkan peradaban. Apa maksudnya? Yaitu nilai-nilai yang diyakini dan dijalankan setiap hari. Nah, jadi kalau kita bicara Islamic civilization, kita bicara hadharah, kita bicara peradaban Islam, ya nilai-nilai itu harus kita yakini, lalu kita jalankan dalam keseharian, termasuk adab-adab Islam, adab-adab muslim, muslimah di rumah tangga ini. Itu robbani. Yang kedua adalah manusiawi. Jadi standar akhlak dan adab yang Allah Ta'ala tetapkan bagi muslimin ini pasti sesuai dengan al-fitrah. Al-fitrah ini menurut Quran dan hadis ya, bukan sak penaket dewek menurut orang-orang. Tapi al-fitrah itu apa? Al-fitrah itu adalah keyakinan, keimanan kepada Allah. Makanya juga merujuk kepada dinul Islam. Maka kalau kita bicara al-fitrah itu adalah keimanan yang telah Allah Ta'ala tetapkan di dalam dada setiap ruh sebelum dia dimasukkan ke dalam ke dalam rahim, ke dalam rahim ibunya. Jadi sudah ditaruh itu, ada kesaksian itu. Maka kemudian ketika bayi ini lahir, kata Rasul, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada bayi yang dilahirkan kecuali dia lahir di atas al-fitrah. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, maksudnya adalah dinul Islam. Jadi dalam dada setiap orang itu sudah meyakini kebenaran Islam. Tapi untuk tahu Islam ya harus belajar. Mau dia psikologi kayak saya, mau dia medis, mau dia orang teknik, mau dia bidang apapun, kalau dia mau beres, dia harus belajar Islam yang benar, menurut standar Islam, bukan menurut psikologi, bukan menurut ilmu komunikasi, bukan menurut standar non-Islam, jangan. Makanya untuk urusan kalimat al-fitrah ini, silahkan simak seksamai surat ke-30 ayat ke-30. Allah Ta'ala berfirman di surat itu ya, surat Ar-Rum ayat 30 itu, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Kalau mau terjaga ini martabat manusia sebagai hamba Allah, agar dia ini bisa menegakkan adab-adab Islam pada dirinya, maka hadapkanlah wajahmu. Dalam tafsir disebutkan wajah ini untuk menggambarkan bahwa fisiknya saja dihadapkan, apalagi batinnya. Kayak orang sholat yang benar itu yang hadap kiblat, berdiri dengan sempurna, gerakannya yang benar sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
bukan ngarang gerakan sendiri, bukan ngarang kiblat sendiri. Semuanya mengikuti tuntunan standar dari Allah dan Rasulnya. Jadi adab Islam itu manusiawi, sesuai persis. Makanya di dalam kitab-kitab tentang Al-Fitrah ini para ulama mengatakan kalau engkau mau hidup sebenar-benar hidup, selezat-lezat hidup, senikmat-nikmat hidup, dan kelak mendapatkan kemuliaan di akhirat, maka hiduplah dengan standar dari Allah termasuk dalam berakhlak dan beradab. Kemudian yang ketiga, adab Islam ini sifatnya universal, mencakup segala aspek dan dimensi. Jadi kalau Allah tetapkan, hei para wanita, Qurna fi buyutikunna, kamu itu mbok tinggal di rumah-rumah kalian, kamu kokohkan rumah-rumah kalian. Ya, alhamdulillah sajadah namanya rumah sajadah ya. Jadi kayak Umi Iva itu jadi punya rumah gede gitu ya. Jadi Mbak Ati jadi punya rumah gede itu untuk jaga bareng-bareng. Jadi enak itu. Rumahnya bukan hanya rumah di rumahnya tapi juga rumah bersama untuk mendidik umat ini. Tapi maksudnya secara khusus adalah serius itu kamu, serius dalam membina rumah-rumah kalian ini. Karena ketetapan Allah itu pasti baik dari segala aspek dan dimensi. Kemudian yang keempat, seimbang. Jadi adab Islam itu pasti memenuhi keperluan setiap pribadi, baik keperluan lahiriah, zahiriah, lahir kan dari bahasa Arab ya, zahir, maupun batin. Itu istimewanya adab Islam. Yang kelima, realistis. Dia sesuai kenyataan hidup. Orang itu pengen hidupnya mulia, terjaga, keluarganya juga mulia, sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah. Masyarakatnya pengen kuat, makmur, sejahtera. Kalau itu jadi negara-negaranya juga makmur, sejahtera. Maka perbaiki dari adab-adab Islam di masing-masing individu, yang nanti individu nanti akan menikah lalu kemudian jadilah di rumah tangga, dan kemudian berkembang menjadi di masyarakat sampai kemudian menjadi bangsa dan negara. Nah, keunggulan adab Islam ini, ibu-ibu, mbak-mbak, perlu kita ingat dan catat baik-baik agar ketika kita melaksanakan standar adab Islam, di khususnya yang kita bicarakan hari ini di rumah tangga, kita itu yakin seyakin-yakinnya bahwa inilah standar adab terbaik. Allah Ta'ala tegaskan kalau standar itu datang dari Quran, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Surat Al-Isra ayat 9 ya. Sesungguhnya Al-Quran ini kandungan ajaran di dalamnya membawa kepada yang paling tegak, yaitu a'la wa a'dal. Paling tinggi, tidak ada referensi yang lebih baik daripada Al-Quran, dan paling adil. Kalau diterapkan itu pasti the best of the best. Pasti paling baik dari segala aspeknya, termasuk sesuai untuk kenyataan hidup, untuk membangun masyarakat, memuliakan diri, keluarga, masyarakat maupun umat secara keseluruhan. Kemudian adabnya muslimah di rumah tangga itu apa saja? Ini untuk meluaskan sedikit untuk mengingatkan bahwa seorang muslimah itu sebelum menjadi istri atau ibu adalah sebagai anak. Maka sebagai anak dia harus menjaga adab-adabnya sebagai anak. Dan dia mendapatkan hak dan juga ada kewajiban. Tapi saya ini nyeneng ke para ibu-ibu dan mbak-mbak di sini lah, pakai hak muslimah aja ya. Yang muslimah di rumah tangga itu apa? Toh sebagai anak dulu ya. Oh, mendapatkan jaminan keamanan, mendapatkan makan minum ya, dipenuhi kebutuhan lahir batin oleh keluarganya, khususnya oleh bapak atau walinya, termasuk dicarikan jodoh yang bapak atau wali di rumah tangga itu adalah anaknya terjaga secara fisik maupun secara batin, ya dididik agamanya, diberi nama yang baik ya, dan kemudian diberi nafkah yang baik. Ini saya cerita sedikit untuk menggambarkan ini fenomena
rumah tangga ini baik dari sisi anak maupun dari sisi orang tua. Ini banyak dikutip di kitab-kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Satu di antaranya ada di Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifal karya Aswaid. Jadi diceritakan ada bapak mendatangi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengadukan kenakalan, kedurhakaan anaknya. Bapak ini bilangnya anak saya ini nggak pernah taat sama saya, mbalelom, bangkang. Maka kemudian Umar bin Khattab bertanya, mana anakmu? Hadirkan ke sini. Masya Allah Umar ini luar biasa. Galak, kalau galak ya tegas, keras kepada keburukan. Tetapi juga penuh kasih sayang. Maka dia tanya dulu anak yang diadukan kedurhakaannya ini. Wahai anak, ayahmu mengadukan kedurhakaanmu. Apakah itu betul? Maka kemudian si anak ini Masya Allah dibimbing oleh Allah untuk menjadi 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 apa ya, kaca benggala bagi umat ini. Anak ini bilang, wahai Amirul Mukminin, tolong, wahai Amirul Mukminin, apa haknya anak? Haknya anak dari bapak. Itu sama saja dengan bertanya apa kewajiban bapak kepada anak. Jadi kalau hak anak itu berarti kewajiban orang tua khususnya bapak. Kalau hak orang tua itu berarti kewajiban anak ya. Jadi memang hak kewajiban itu kan sebenarnya dua keping yang saling berkaitan ya. Dan tentu saja kewajiban dulu baru hak. Maka kemudian Amirul Mukminin mengatakan ada tiga. Yang pertama memberi nama yang baik. Yang kedua memberi ibu yang solihah. Yang ketiga mengajarkan Alkitab. Maksudnya mengajarkan Al-Quran. Maka saya bilang tidak ada satupun wahai Amirul Mukminin itu diberikan oleh bapak saya. Saya diberi nama yang jelek. Ibu saya itu nemu di jalan terus begituan lahirlah saya. Kemudian bapak saya nggak pernah ngajari saya Al-Quran sampai sekarang. Maka apa kata Amirul Mukminin? Wahai ayah, kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Maka yang belum menikah itu bersungguh-sungguhlah memperbaiki diri, berdoa kepada Allah, minta jodoh yang soleh. Nanti bilang kepada wali atau khususnya bapak, tolong carikan saya lelaki yang siap mendidik saya, membawa saya insya Allah kepada ridho dan surganya Allah gitu. Yang belum menikah, yang sudah menikah, ya wis kadung ya pripun meleh, sudah kadung ya sudah, didiklah dirimu dan suamimu untuk bareng-bareng ngaji. Jadi kusmah ini bagi ibu-ibu yang sudah menikah, mbak-mbak yang sudah menikah, wong sudah kadung, maka tugas Anda adalah menteror suami Anda, meyakinkan dia untuk terus belajar khususnya tentang agama. Apa kata Rasul? Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau seseorang itu Allah inginkan menjadi khair, baik, lebih baik atau yang terbaik, maka tandanya apa? Yufaqihu fiddin. Dia senantiasa ya, kalau fi'il mudhari itu kan sedang dan masih ya kalau mendalami itu ya, mendalami agama. Ya punya majelis rutin tertib untuk sinau agomo. Moga-moga Kusma ini bisa bisa apa nih, bisa tertib, bisa sabar, karena memang yang namanya dalam belajar itu perlu namanya tulu zaman, waktunya panjang, jangan instan. Saya itu sekarang karena dulu jadi trainer, sampai sekarang masih trainer sih ya, tapi sudah banyak mengurangi jadwal-jadwal training yang cuma sekali-sekali itu. Dari tahun 99 sampai 2026 itu kan jadi trainer. Cuma rata-rata trainingnya itu kan modelnya kick and run gitu ya. Jadi sekali ngisi kadang 1 jam, kadang 2 jam, kadang sehari, kadang 3 hari, pernah juga sepekan. Sudah habis itu selesai. Khalas, only event ya, hanya event saja, hanya kegiatan. Program aja kadang enggak. Nah, kita harus mulai menghasilkan namanya gerakan belajar.
gerakan ngaji. Namanya gerakan ya kita bergerak terus. Tidak ada berhenti. Kapan berhentinya? Saat nafas tak lagi dikandung badan. Minal mahdi ilal lahdi. Dari lahir dalam buayan sampai masuk liang lahat. Jadi itu ya, muslimah di rumah tangga itu tetap dia punya hak sebagai anak, berarti itu kewajiban untuk orang tua. Kemudian dia punya kewajiban sebagai anak, menaati orang tua, bersikap baik kepada orang tua, tidak melanggar perintah orang tua, selama itu tidak melanggar perintah Allah. Nah, prinsipnya ya menaati orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kemudian sebagai istri, yang ini akan kita bahas secara khusus nanti, dan juga sebenarnya sebagai ibu. Sebagian ulama mengatakan wanita itu kalau mau jadi istimewa, mulia, unggul, nah ini saya sengaja bawa ini sebenarnya nih, ada buku-buku, kan sebenarnya 4, cuma mungkin nggak bisa ditampilkan ya. Mohon maaf ini tadi ternyata kameranya ada masalah sehingga saya tidak bisa menampilkan. Sebenarnya saya bawa sejumlah buku karena saya ini meyakini bahwa kebangkitan umat tidak boleh dari ngawal, dari ngasal, dari ngawur nggak boleh. Maka selalu kajian kita itu harus ada referensinya. Jadi kalau saya salah, panitia, para peserta itu silakan menegur. Jadi jangan sungkan karena kita ini tawasau bil haq wa tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah. Tentu negurnya dengan adab dan tata cara yang baik. Makanya saya selalu berusaha membawa buku karena jangan sampai saya ini ngarang pakai pendapat saya sendiri, tidak boleh. Kita ini kan orang beragama, orang yang diperintahkan untuk berreferensi. Taraktu fikum amrayni kata Rasul, fa in tamassaktum bihima dan tadhillu abadan. Kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bawa kemarin sempat diskusi dengan di komunitas psikologi mengaji, memuji buku judulnya itu, ini ada Arabnya ya. Ini sedang dibeli Arabnya. Cuma ini saya khatam terjemahnya, yaitu Fatimatuz Zahra Sayyidatun Nisa Ahlil Jannah. Wah, itu cakep banget tuh bukunya itu, Masya Allah. Karena dia menggunakan membicarakan Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah SAW itu dari kacamata ilmiah. Hadisnya apa saja, kemudian kedudukannya sahih apa dhaif, gelarnya apa saja, dari mana gelar itu diperoleh, bahkan termasuk nama Fatimah itu maknanya apa. Cakep. Gue demen nih yang kayak gini nih ya. Kitabnya nggak begitu tebel tapi kaya kaya referensi dan analisisnya cakep lah. Dan ini bahasa Arabnya banyak, di Indonesia banyak beredar ini ya. Ini ada terjemahnya, kemudian juga ada Khadijah. Nah, kenapa kok dua ini? Sebenarnya banyak yang lain, cuma saya ingin memberi highlight. Jadi Rasulullah SAW itu kabarkan kepada kita ada 4 penghulu para wanita surga. Saya yakin ibu-ibu, mbak-mbak sudah hafal ya 4 nama itu ya. Maryam, kemudian Asiyah binti Muzahim, lalu Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari 4 itu yang catatan paling banyak terutama berkaitan dengan kita sebagai umat Rasulullah SAW adalah tentu saja adalah Ibunda Khadijah dan Sayyidah Fatimah tadi ini. Nah, makanya membaca tentang minimal 2 beliau ini bagi para mbak-mbak yang belum menikah dan bagi para ibu-ibu yang sudah menikah apalagi punya putra, kalau saya ya ikut pendapat yang hukumnya itu wajib. Awalnya nggak wajib, tapi ketika Anda sudah akan menikah dan apalagi sudah menikah dan punya anak menjadi wajib. Kenapa ya? Karena Anda jadi ibu sekarang. Wajib belajar. Kenapa seperti itu? Jadi gini, Quran itu ideal. Nilai-nilainya ideal. Nah, gimana menerapkannya dalam keseharian? Kita kan perlu contoh, perlu bukti nyata. Oh, Quran tuh bisa loh dipakai, dipraktekkan. Nah, terus gimana? Ya lihatlah bagaimana Ibunda Khadijah menjalani tugasnya sebagai istri dan ibu. Lihatlah bagaimana Fatimah Zahra menjalankan tugasnya sebagai anak, lalu sebagai istri, lalu sebagai ibu.
Sehingga kita ini mendapatkan, oh gini toh prakteknya. Enak. Nah, nanti ibu-ibu pasti langsung gemeter itu kalau baca kisahnya Ibunda Khadijah sama Ibunda Fatimah. Betapa jauhnya ya saya dengan mereka berdua. Saya nggak saya nggak akan silakan baca. Saya sendiri aja gimana nyebutnya ya? Ya banyak nangisnya lah saya. Saya secara pribadi banyak nangisnya karena itu menjadi pengingat. Kalau sesuatu terjadi kepada orang-orang di sekeliling saya, maka itu juga jadi tanggung jawab saya, walaupun saya bukan wanita ya. Maka ketika para wanita ini kok makin jauh perilakunya, tindakannya, adabnya dari contoh-contoh yang sudah dijamin akan jadi para pemimpin wanita surga, maka ini ada catatan. Ada sungguh-sungguh catatan bagi kita semua. Nah, ini yang saya nggak akan banyak komentar. Silahkan dibaca sendiri, dijadikan kaca benggala. Karena ini juga nasihat bagi kami para laki-laki itu untuk memperbanyak membaca berulang-ulang hadis dan terutama sirah nabawiyah. Karena kan Quran itu kan nilainya ideal. Maka bagaimana Quran itu dihidupkan, dijalankan sehari-hari, ya lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita itu enak, nyaman jalani Quran itu enak, nyaman. Kenapa? Karena ngikut seperti contoh yang sudah nyata-nyata ditetapkan Allah sebagai uswah hasanah. Nah, gitu ya. Jadi monggo silahkan bagi yang belum punya bukunya Fatimah Zahra nanti bisa kontak panitia nanti insya Allah kalau mau yang Arab saya carikan yang Arab. Kemarin saya cek-cek harganya murah lah, nggak nyampe. Kayaknya sih sama beli pulsanya ibu-ibu, mbak-mbak bulanan kayaknya lebih mahal beli pulsa deh. Kalau yang Khadijah ini yang agak tebel nih tapi saya terus terang kalau yang Khadijah ini yang tebel ini belum baca secara utuh ya. Sebenarnya saya itu membayangkan ya, kayak Tim Kusmah atau siapapun itu, ibu-ibu, mbak-mbak itu menulis kitab-kitab tipis dengan referensi yang kokoh. Jadi memang fokusnya itu bukan cerita-cerita yang tidak jelas asal usulnya, tapi tentang mamanya keutamaan berdasarkan kalau ada ayat loh, ada ayat dan tafsirnya mana yang menyebutkan itu. Kemudian hadisnya sahih apa enggak. Lalu ulama menjelaskannya bagaimana. Wah itu kalau buku-buku kayak gitu dikembangkan sebagai kajian-kajian ilmiah, kita akan jadi umat yang makin kuat insya Allah. Karena kita mengikuti kekuatan dalil yang telah dijamin kebaikannya oleh Allah dan Rasulnya. Bukan versi kita. Kan kebanyakan kita tuh pengen tiba-tiba pengen versi kita. Oh. Nah itulah yang menjadikan umat ini lemah. Karena tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Kan jelas Rasulullah bilang, taraktu fikum amroini fa in tamassaktum bihima lan tadhillu abadan kitab Allah wa sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu. Atas ya karena ini kewajiban saya malam ini kita akan bahas secara khusus di rumah tangga. Ada hak bersama suami istri. Yang pertama adalah berkaitan dengan fisik ya hak tamattu badani, lalu hak saling mewarisi. Kalau orang sudah menikah itu maka kalau suami meninggal istri berhak mewarisi sebagian harta suaminya, istri meninggal suami berhak juga mendapatkan sebagian harta istrinya berdasarkan ketetapan Allah dan Rasulnya ya sudah ada namanya ilmu faraid. Kita nggak akan bahas hari ini cuma itu harus dipahami. Nah, itu yang saling mewarisi. Kalau tamatut tadi juga nggak perlu dibahas banyak-banyak ya. Sebenarnya ada banyak kitab yang membahas tentang ibadah khusus suami istri ini yang memang layak dipelajari agar karena ini cerita sedikit saja. Saya waktu itu punya teman, teman ini dari luar Jawa, biidznillah kemudian kerja di Jogja. Lalu ngobrol-ngobrol. Dia ini sedikit untuk jadi pengingat bagi kita pentingnya ilmu. Maka kata para ulama, al-ilmu fauqal adab. Ya, jadi adab itu bagus. Ibadah itu bahkan juga bagus. Adab, ibadah itu bagus. Ibadah kan malah ada yang wajib. Tetapi keduanya harus berdasar ilmu. Maka al-ilmu fauqal adab, al-ilmu fauqal ibadah. Kalau yang fauqal ibadah itu dalilnya satu di antaranya adalah hadis sahih
Ada di dalam kitab, contohnya kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, itu ada hadis pendek bunyinya begini. Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Kenapa? Kata-kata saya Azanuji, setan itu ketawa, ngekek kalau lihat orang sholat tanpa ilmu. Padahal ibadah tanpa ilmu itu diketawain setan. Sono, sholat, oh salah aja gaya, kira-kira gitu. Tapi kalau orang itu tidur, naum, tidur, walakin fil ilmi, jadi naumul alim, tidurnya orang berilmu, itu setan ketakutan. Wih, horor. Tidur aja pakai ilmu. Makanya di dalam Islam ini ilmu itu di atas ibadah. Sehingga banyak ulama mengatakan orang sholat benar tapi dia hanya niru orang, nggak tahu dalilnya, maka itu tetap aib, tetap tercela. Ya sah, mayoritas ulama berpendapat sah, tapi aib, tercela. Yang benar gimana? Dia beribadah berdasarkan ilmu, berakidah berdasarkan ilmu. Tanda ilmu itu apa? Engkau, kita bisa menyebutkan referensinya. Itu tandanya berilmu. Nah, itu nggih. Jadi ini pengingat bagi saya secara pribadi dan kita semua. Nah, Tamatuk Badan ini sudah ada kitab-kitab yang membahas. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa saja. Satu di antaranya telah ditulis oleh ulama ulama Sulawesi, ulama Makassar yang tinggal di Jogja, yaitu pengasuh kopi ngaji, yaitu Ustadz Syakir Jamaluddin. Ya, itu ada kitab beliau khusus membahas tentang Tamatuk Badan ini ya, bagaimana suami istri berhubungan yang sesuai tuntunan syar'i. Loh, tadi cerita teman saya gimana? Ceritanya gini. Teman saya ini sudah nikah bertahun-tahun, tapi belum pernah berani melihat badan istrinya dalam kondisi, padahal itu kan dalam pernikahan, bahkan dalam haknya suami istri itu bagian yang dianjurkan. Karena khawatir itu nanti selain dia itu nggak paham bahwa itu boleh, dia itu khawatir, aneh juga khawatirannya, nanti jadi buta karena ngelihat ngelihat aurat. Ya, ya benar sih, kalau belum nikah yaitu aurat yang tidak boleh kamu lihat. Tapi kalau sudah nikah, itu suami istri itu malah dianjurkan. Nah, tapi ini pokoknya nggak bahasan, kita hanya untuk mengingatkan. Itu silahkan nanti. Kalau mbak-mbak yang belum nikah gimana nih ya? Kalau ilmu ya perlu dipelajari. Tapi tentu bukan dengan guru laki-laki ya. Nanti dengan Ustazah Hati sama Umi Ifan silahkan dipelajari kitabnya. Itu saya punya itu. Sejumlah kitab yang membahas itu. Agar kita itu sadar mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sama seperti kayak sodomi itu ya. Ini jelas haram. Para ulama sepakat haram. Bahkan ketika itu suami istri itu juga dilarang, mamnu'. Apalagi kok mohon maaf, naudzubillah min dzalik, laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan alat sama sesama perempuan itu jelas haram. Nah, ini penting. Maka hak tamatuk badani juga perlu ilmu agar kita tidak ngarang, tidak seenaknya sendiri, tapi tetap menggunakan standar Islam. Yang kedua tadi saling mewarisi, itu juga ada ilmu faraidnya. Kalau kami dulu di pondok, wah ditesnya mantep banget itu. Alhamdulillah saya termasuk yang seneng itu ilmu faraid ini. Ya alhamdulillah masih bisa lah. Kemudian yang ketiga adalah hak nasab anak. Jadi anak ini punya hak nasab dan ini Masya Allah. Ini ibu-ibu, mbak-mbak, saya ingin sampaikan pendapat istimewa dari para ulama tentang nasab anak ini. Saking istimewanya Islam, maka Allah Ta'ala itu menjaga kemuliaan umat ini dengan memastikan tidak ada satupun nabi kecuali jelas nasabnya, jelas bapaknya, jelas ibunya, dan lahir dari keluarga yang menikah secara baik, secara terhormat. Jadi itu satu di antara keistimewaan umat Islam, umat Tauhid ini. Jenengan ibu-ibu, mbak-mbak menganggap para nabi itu agamanya apa? Kalau saya jelas agama mereka semuanya Islam. Ya, bertauhid, syariatnya aja yang beda-beda.
sesuai dengan kondisi zamannya dan ketetapan Allah Ta'ala ya. Sampai syariat itu ditutup dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata ulama, bagian dari keistimewaan din ini, dinul Islam ini adalah tidak ada nabi kecuali jelas nasabnya, terjaga nasabnya, mulia nasabnya. Nggak ada yang tidak mulia. Untuk apa? Agar umat ini itu bangga. Punya nabi itu keren itu, nabinya keren. Nabi yang jelas bapaknya, jelas nasabnya, terjaga kemuliaannya. Sehingga ketika ada orang yang biidznillah ditakdirkan diuji dengan nasab yang jelek, dia itu yang jelek kan apa namanya, nasab saya kan nabi saya nggak jelek, sehingga dia itu bisa kembali menjadi mulia. Kenapa? Karena besok kita itu di akhirat ikut panji orang yang kita yakini. Ya kan kalau ikut panjinya Rasulullah kan keren. Bukan ikut panji bapak kita, tapi ikut panji kepada siapa kita ini mengikuti. Ya, gitu nggih. Jadi ini bagian penting yang perlu kita banggakan sebagai muslim, karena kita ini urusan fisik loh, urusan laki perempuan itu diatur oleh Islam. Urusan waris mewaris harta diatur oleh Islam. Sehingga sampai nasab anak itu dijaga oleh Islam, dan sehingga anak kita itu lahir dari pernikahan kita, oh jelas bapaknya ini, ibunya ini. Masya Allah, ini kemuliaan yang luar biasa. Kemudian ada hak istri, kewajiban suami. Ini saya sengaja bikin judulnya begini agar apa namanya, agar kita ini clear ya, bahwa ketika disebut hak istri itu artinya kewajiban suami. Begitu juga sebaliknya. Nah ini untuk, karena ini yang hadir para ibu-ibu dan mbak-mbak ya, dulu lah, busro dulu. Haknya para istri atau para muslimah di rumah tangga itu apa? Kalau tadi anak tadi ya, sedikit ke anak itu berarti dia kan haknya sesuai sebagai anak. Nah, ini kalau sudah menikah namanya juga rumah tangga, maka haknya istri itu disebutkan minimal 4 ya. Pertama adalah mahar untuk pernikahan, yang kedua setelah menikah itu nafkah. Nafkah ini tolong diingat ya ibu-ibu, itu bukan gaji fix, bukan gaji tetap. Jadi kalau untuk memudahkan momennya suami istri bersepakat, ada yang perkiraan yang rada tetap. Kenapa? Oh karena umumnya ini ada ibu-ibu yang suaminya ini pegawai yang gajinya itu tetap, makanya akhirnya nafkahnya tetap. Aslinya secara fikih yang namanya nafkah dari suami ke istri itu tidak tetap, mengikuti kemampuan dan kondisi suami. Kalau lagi mampu kok agak banyak ya alhamdulillah. Kalau lagi sedikit ya gimana ya alhamdulillah. Makanya saya cerita, ini teman saya Masya Allah. Jadi sekarang yang ngajak saya guru saya, tapi sudah meninggal guru saya ini. Waktu itu kami pergi ke Jabodetabek, nyampe di stasiun, sebentar, stasiun Jakarta yang Jatinegara kalau nggak salah. Itu menjelang subuh atau persis setelah subuh. Lalu saya akhirnya diajak, ayo Pak Fatan, ini kita jangan langsung ke tempat, ini masih pagi banget, mampir ke tempat teman saya. Ternyata temannya itu seorang fisioterapis yang aslinya itu Solo. Ya, ini kalau ini muslim taat ini ya, alhamdulillah. Bukan yang golongan yang aneh-aneh ini, Bu. Ini orang yang taat, Masya Allah. Kami disambut dengan baik, dipersilahkan untuk sholat. Kalau waktu itu memang belum sholat, kemudian diberi tempat istirahat, diberikan minum dan makan, Masya Allah. Dan luar biasanya ini Muslim Solo ini, Masya Allah, ngomongnya bahasa Jawa halus itu lancar sekali. Padahal sudah lama jadi fisioterapi di Jakarta. Saya jadi kikuk sendiri karena saya ini ya bisa tapi nggak selancar beliau. Lalu yang ngajak saya itu cerita. Waktu sudah keluar terus cerita. Pak Fatan tahu nggak? Itu punya istri. Istrinya itu tinggal di Solo. Jadi karena istrinya tugas di rumah sakit, maka nggak bisa pindah, nggak bisa ikut ke Jakarta. Tinggal di Solo. Suami ini karena ya maishahnya gimana, alhamdulillah di Jakarta ya, dan sudah punya banyak pelanggan di Jakarta itu, Masya Allah.
itu Senin sampai Kamis, kadang juga sampai Jumat itu di Jakarta. Nanti Jumat, kadang Jumat pagi, kadang Jumat sore itu pulang ke Solo. Nanti Ahad malam atau Senin, pokoknya ya target pokoknya Senin pagi sampai di Jakarta. Itu ceritanya nih yang saya ingin sampaikan ke ibu-ibu, ke mbak-mbak. Jadi sang suami ini cerita. Ini saya nanti konfirmasi ke beliau ya, karena kami nanti nyambung karena sama-sama pecinta sejarah. Jadi senang sejarah, terutama sejarah beberapa negara. Jadi nyambung. Makanya ketika saya diberitahu sebelum ke Jakarta, diberitahu oleh guru saya itu mau mampir ke tempat beliau, saya tanya, beliau sinten, kesukaannya apa? Kesukaannya ini. Oh. Saya langsung belikan buku yang kira-kira kalau nanti dihadiahkan tuh beliau senang. Nah, saya waktu itu saya hadiahkan. Begitu dihadiahkan jadi ngobrolnya kan jadi asik. Nah, saya dengar cerita pertama dari guru saya ini. Ini beliau ini fisioterapis ini pulangnya biasanya Jumat gini gini gini. Terus kalau pulang, ini cerita ini sampai sekarang saya sangat terkesan dengan cerita itu. Itu bawa uang, ya nafkah ini tadi. Lalu disampaikan ke istrinya. Istrinya ini, demi Allah kata guru saya ini, tidak pernah mengeluh berapa rupiah pun yang diberikan oleh suaminya. Wah ini yang saya apa namanya sangat terkesan ya. Jadi Pak Fatan kata guru saya itu kalau manggil saya itu kadang lama kadang pakai Pak ya. Jadi selama bertahun-tahun sang suami ini memberikan berapapun itu nggak pernah diprotes sama istrinya. Bahkan ini menariknya, bahkan tidak diberi pun istrinya diem. Jadi dalam riwayat yang dipahami dan diketahui oleh guru saya ini, yang sudah meninggal sekarang, itu tidak pernah temennya ini diminta sama istrinya. Wah ini kan berat ya ibu-ibu ya. Enggak, ini saya cuma ingin ceritakan betapa istimewanya seorang wanita muslimah ya. Tentu, tentu tingkatannya beda-beda. Tapi ini untuk menunjukkan, karena si wanita muslimah itu tahu bahwa suaminya itu sudah bekerja keras sesuai kemampuannya. Ya kalau memang nggak ada ya, ya sudah. Ya yang ada ini diolah bagaimana biar bisa dipakai gitu. Masya Allah. Dan cerita yang lebih unik, lucu tapi mengesankan. Si suami ini kalau bicara kepada istrinya itu pakai kromo halus. Jadi nggak pernah kok ngomongnya pakai bahasa Indonesia, itu nggak, kromo halus. Istrinya bicara kepada suaminya juga selalu kromo halus. Allah ya karim. Saya nggak tahu kalau ini kan di forum publik ya, maksudnya ketika temannya yang sekaligus guru saya ini kan lihat, oh bicaranya selalu sama-sama kromo halus, kan nggak tahu kalau sedang berdua kan mungkin ada bahasa istimewa kan kita nggak tahu ya, tapi secara zahir kalau ada orang lain itu bicaranya sama-sama kromo halus. Masya Allah, saya jadi ingat Pak D saya itu kalau urusan kayak gini, karena Pak D saya itu Prof Mursidi ya, guru besar farmasi UGM itu termasuk orang yang meyakini wong Jawa kudu kudu latihan, mau dia pinter bahasa Arab, bahasa Inggris, mau pinter bahasa Indonesia, tetap harus bisa kromo halus. Karena Pak Desa ini kan ya alhamdulillah pinter sekian bahasa, tapi tetap bahasanya yang dijaga di rumah itu kromo halus. Nah, jadi saya jadi ingat beliau ini sama guru saya. Karena guru saya ini sangat mengesankan bagi saya. Gitu. Maka nafkah ini sekali lagi kewajiban suami kepada istri. Nah, istri harus memahami ini bukan dalam rangka untuk mencerca suaminya, bukan, tetapi dalam rangka untuk mengingatkan bahwa itu kewajiban suami. Di saat yang sama, istri harus paham bahwa itu sesuai kemampuan suami saat itu. Jadi artinya bisa fluktuatif, bisa naik turun. Ya kecuali kalau gaji kan mungkin ya anu ya apa namanya bisa ini ya, bisa tetap ya secara cenderung tetap ya. Dan harus diingat bahwa keridhaan seorang istri kepada nafkah suami itu akan menjadi sumber barokah bagi keluarga.
Ya, jadi harus dipastikan oh ini halal. Oke, halal. Ya sudah. Kalau halal insya Allah barokah. Mau sedikit mau banyak yang penting halal. Nah, itu yang harus diingatkan seorang istri kepada suami. Nah, suami tentu saja kalau ini kita bicara aspek suami, maka suami yang terdidik akan berusaha memberikan kemampuan terbaiknya untuk memberikan nafkah. Maka di dalam fikih istri itu nggak boleh kerja atau boleh bekerja atas izin suami asal tidak mengganggu kewajibannya sebagai istri dan ibu. Itu nggih. Ketika al asyah mubasyarah bergaul dengan baik, istri bergaul dengan baik dengan suami, suami juga begitu. Ini sebenarnya ihsan al asyarah itu beberapa istilah yang lain tidak ini, tetapi prinsipnya adalah suami mempergauli istri dengan baik, akhlaknya baik, bicaranya baik, memuliakan istrinya, terutama di depan anak-anaknya, dan kemudian istri juga hal yang sama dilakukan. Makanya kalimat digunakan kata mubasyarah. Jadi saling baik dengan pasangan. Kemudian yang keempat adalah mendidik dan membimbing keagamaan. Ini maaf, hanya kebalik dia, keagamaan istri. Jadi ibu-ibu tolong diingatkan suaminya. Suami, kewajiban suami selain mahar saat menikah atau untuk menikah itu ya, kemudian yang kedua nafkah selama berumah tangga, kemudian berbuat baik kepada istri dengan segala standar yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Yang keempat adalah mendidik dan membimbing agamanya istri. Oleh karena itu, memang seorang suami itu normalnya senantiasa ngaji, senantiasa tolabul ilmi fil Islam, dan tolabul ilmi pakai alif lam ini ya, yaitu tolabul ilmi fid din atau apapun yang membantu tegaknya din, itu bagi seorang suami hukumnya wajib. Nyari rezeki wajib juga. Dan belajar untuk terus memperbaiki diri juga hukumnya wajib. Kemudian tentu saja ada hak, ada kewajiban. Apa haknya suami dan kewajiban istri? Betul. Secara simpel, Prof. Yun membahas dua. Maka saya tambahi dari Ustadz atau Kiai Azhar Basir ya. Yang pertama adalah patuh pada suami. Patuh pada suami ini yang paling utama empat kata Kiai Azhar Basir. Yang pertama tinggal bersama suami. Nah, termasuk satu ranjang dengan suami kecuali ada hal khusus dan kesepakatan khusus. Karena nanti di dalam fikih itu satu di antara hukuman bagi istri adalah pisah ranjang sementara. Jadi tidak lagi seranjang. Maka kalau apalagi kalau istrinya cuma satu, ibu-ibu ini nggak mau dimadu, nggak mau suaminya punya istri kedua, ketiga, keempat. Ya tolong dipahami juga, berarti ini mohon maaf ya, ini saya sampaikan untuk menjadi kefahaman bersama. Ya berarti ya tinggalnya sama suami, ranjangnya sama dengan suami. Kecuali kalau ibu-ibu ridho suaminya anu ya saya cuma sanggup seranjangnya itu 2 hari ya berarti tinggal dihitung aja berarti sisanya sama siapa gitu kan. Makanya tolong agar kita itu saling menjaga gitu loh. Kalau ibu-ibu itu memang bersepakat dengan suami pokoknya hanya satu saja, nah maka ini diperjelas oleh Kiai Azhar Basir tadi ya tempat tinggal bersama suami termasuk ranjangnya. Kemudian yang kedua, taat pada semua perintah suami kecuali yang melanggar larangan Allah. Ini kelihatannya berat, wah berarti saya dikongkan-kongkon. Ya suami yang soleh tentu saja hanya memerintahkan kepada yang baik dan sesuai kemampuan istri. Makanya ini tugas istri itu sekali lagi adalah melihat kepada kewajibannya tadi. Maka ini harus dipahami taat pada perintah-perintah suami ini benar-benar keutamaan bagi seorang wanita solihah kecuali yang melanggar larangan Allah seperti ibunda Asiyah binti Muzahim tidak mau menaati Fir'aun dalam pelanggaran syariat, dalam pemurtatan, dalam kesyirikan.
Sampai-sampai kemudian beliau ini dibunuh oleh suami kurang ajarnya ini. Makanya beliau dimuliakan sebagai satu di antara wanita terbaik di jannah. Tapi selama perintah suami itu tidak melanggar aturan Allah, kebaikan, maka laksanakan. Yang ketiga, berdiam di rumah. Jadi kata kuncinya itu bukan keluyuran di luar rumah, tapi berdiam di rumah. Hanya keluar dengan izin suami. Nah, makanya kalau sudah ada kesepakatan, oh ini untuk ngajar, oh ini untuk kerja yang baik, oh, atau ini untuk dakwah atau untuk yang lain, ya monggo silahkan disampaikan kepada suami dengan baik sehingga itu menjadi kebaikan. Karena prinsip dasarnya istri itu memang tinggal di rumah. Wa qurna fi buyutikunna, bukan wah, khorujnya fi min buyutikunna, bukan, memang tinggal di rumah. Maka kalau mau keluar pastikan itu untuk kegiatan-kegiatan amal-amal yang Allah Ta'ala ridhoi, itu pun dengan izin suami. Yang keempat, tidak menerima masuknya seseorang. Bahkan kata para ulama, anggota keluarga sendiri tanpa izin suami. Nah, di sini kelihatan sekali ya pentingnya suami yang soleh. Karena suami yang soleh itu sebaik-baik perilaku kepada istri. Kata Rasul, dan yang paling baik di antara kalian kepada istrinya adalah aku. Nah, jadi penting untuk mencari suami yang soleh. Makanya kalau sudah menikah ya tolong dibantu suaminya agar senantiasa ngaji yang benar, tertib, sehingga bisa menjadi suami yang soleh, bapak yang soleh. Bagi mbak-mbak ini adik-adik yang belum nikah, maka banyaklah berdoa, berbekal, semoga Allah Ta'ala bisa rezekikan kepada kalian itu suami-suami yang soleh. Kemudian yang kedua adalah bergaul dengan baik. Ini sama ya. Jadi ya bicara yang baik, memuliakan suami. Begitu pula sebaliknya kan ini adalah kewajiban yang saling menguatkan. Oke, demikian alhamdulillah. Jam berapa nih, nggih? 25.1 ya. Ini saya cukupkan aja nggih. Jadi ibu-ibu, mbak-mbak, pada dasarnya sekali lagi kita harus yakin apa yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah terbaik. Yang paling mengetahui hakikat kita, lahir batin kita, baik untuk kita dulu, sekarang dan di masa mendatang, fid dunya wal akhirah adalah Allah Ta'ala. Oleh karena itu jangan sampai timbul keraguan. Nah, disitulah ilmu itu penting di dalam Islam karena sesuatu kalau sudah ada ilmunya, sudah ada dasarnya, dalilnya, argumentasinya ilmiah berdasarkan Quran ayatnya begini, tafsirnya begini, berdasarkan hadis-hadis, oh ini hadisnya sahih atau hasan atau minimal hasan li khairihi, lalu ada penjelasan para ulama tentangnya, lalu ada penjelasan fikih dan usul fikihnya. Terima, laksanakan sebaik-baiknya. Insya Allah keberkahan akan selalu mengiringi kita, keluarga kita, insya Allah hingga akhirat. Demikian saya kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz kepada kesempatan yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga Allah membalas beliau dengan sebaik-baik balasan. Amin. Amin. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab, ya Ustaz. Apakah ada yang raise hand dari peserta? Sepertinya tidak ada ya. Langsung aja. Ada yang di chat itu ya berarti ya? Iya, langsung ke chat. Zoom aja. Saya bacakan ya Ustaz. Izin bertanya Ustaz tentang nafkah. Apakah nafkah itu harus dalam bentuk uang? Apakah semacam harus dijatah meski tidak banyak? Apakah jika tidak pernah ada jatah-jatahan uang dari suami? Ya. Ya, pertama itu memang sebaiknya didiskusikan dengan suami. Tapi secara umum itu tidak harus uang ya, tetapi keperluan istri terpenuhi. Ya, umpamanya yang paling utama kan biasanya makan, minum, pakaian, tempat tinggal itu semuanya terpenuhi. Tetapi kan ada hal-hal yang istri itu perlu versi dia. Jadi punya hak untuk memanfaatkan uang untuk keperluannya sendiri. Mamanya sama-sama beli apa namanya baju mungkin motifnya yang dia sukai sehingga kan lebih memudahkan ketika menggunakan alat pembayaran
yang dengan itu dia bisa membayar sesuai keperluan atau kesukaannya. Boleh menyukai sesuatu yang namanya selera kan kadang beda ya. Sama-sama baju warnanya beda. Maka meskipun tidak harus berupa uang, tetapi ketika itu memudahkan dalam amal soleh dan dalam penerapan, maka itu uang. Uangnya berapa? Prinsipnya suami soleh akan memberikan sesuai keperluan yang seharusnya. Nah, kalau suami ini belum melaksanakan itu ya harus diingatkan karena ini kewajiban yang akan diminta pertanggungjawabannya dan itu konsekuensi dari pernikahan. Makanya istri nggak bekerja itu nggak apa-apa karena memang begitu sudah sebelum menikah tanggung jawab bapak atau walinya, setelah menikah tanggung jawab suaminya. Jadi memang jadi laki-laki itu dalam Islam itu ya memang harus siap jadi qawam. Nah oleh karena itu bisa disampaikan, didiskusikan dengan suami kalau memang sudah menikah sehingga suami memahami tanggung jawabnya. Kalau alhamdulillah suami sudah bertanggung jawab ya alhamdulillah disyukuri dengan sebaik-baiknya syukur dan kemudian kalau memang ada yang kurang pas ya didiskusikan dengan baik, bahkan mungkin ada cara yang disepakati berdua ya sehingga tidak terganggu sama yang lain. Dan kalau suami kok ada rada-rada tidak menjalankan tugasnya, mungkin bisa disampaikan ke pihak ketiga yang bisa menguatkan suami. Makanya kalau di sajadah ini kami mendorong bahkan semi mewajibkan para orang tua santri terutama santri kutab untuk ikut kajian parenting terutama para bapak. Tadi saya sore tadi juga mengingatkan lagi khususnya para bapak bahwa Anda ini ketika sudah menikah dan apalagi punya anak terkena kewajiban untuk belajar sungguh-sungguh memahami mendidik anak menurut Islam. Anda boleh mencari apapun, mencari dunia boleh, tapi jangan lupa kewajiban ini. Dan tadi saya teror lagi karena pekan depan insya Allah kami mau ganti kitab. Ini saya kan setiap pekan itu mengisi kajian rutin tentang pendidikan anak dalam Islam itu kan minimal 3 kali ya. Alhamdulillah rutin semua. Sebenarnya itu paling utama bukan untuk orang lain sebenarnya. Itu paling utama saya pribadi karena saya ini merasa banyak hal yang masih kurang, maka saya itu menyengaja dalam tanda kutip mewajibkan diri untuk punya majelis minimal tadi ya sekali sepekan ya alhamdulillah ternyata ada 3. Jadi ngaji kitab yang tertib pelan-pelan sampai khatam. Nah, jadi gitu nanti silahkan diseksamai prinsipnya tadi ya tidak harus uang selama kebutuhan-kebutuhan dasar tadi minimal terpenuhi. Kalau secara fisik ya nafkah itu kan berarti makan minum, pakaian, tempat tinggal. Tetapi pada prakteknya memang uang itu sangat membantu dan lebih memudahkan banyak amal soleh. Ya, masalah belanjanya enaknya gimana dan seterusnya kan nggak mungkin terus sang suami yang belanja masa kan repot banget. Maka biasanya itu diserahkan ke istri. Maka ini menarik nih komentarnya Prof. Yunus Ilyas tentang hal ini. Bahwa dalam kitab Kuliah Ulumul Quran, beliau menyampaikan tentang satu di antara hikmah munasabah sirah, urutan surat dalam Al-Quran. Munasabah surah, mohon maaf. Urut-urutan surat di dalam Al-Quran. Setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, maka yang ketiga adalah Ali Imran, keluarga. Nah, keluarga ini penentu yang paling utama siapa yang menentukan baik buruknya keluarga ini? Satu di antaranya adalah An-Nisa. Nah, An-Nisa ini gimana kok bisa mempengaruhi baik buruknya keluarga? Ya kelima, Al-Maidah. Bagaimana dia memilih hidangan, menyajikan hidangan, makan minum di dalam rumah tangga. Maka satu di antara keahlian para ibu dan calon ibu adalah memilah al-maidah di rumahnya termasuk ketika memasukkan unsur al-an'am ya, daging. Bagaimana daging itu daging yang berkualitas yang membantu untuk tegaknya kemuliaan di dalam keluarganya. Demikian Allah alam bisawab. Selanjutnya ada lagi Ustadz satu pertanyaan. Pripun. Izin bertanya Ustadz, apakah semua gaji suami itu termasuk nafkah
Lalu baiknya semua diserahkan ke istri atau hanya uang belanja saja? Terus beda enggak sih uang belanja bulanan sama dengan nafkah? Ya, yang kedua dulu, ya nafkah itu bisa bulanan, bisa pekanan ya, bahkan bisa harian sebenarnya kan tergantung kesepakatan saja. Kalau ada yang pakai model yang tadi kayak temen tadi yang saya ceritakan tadi itu, fisioterapis tadi itu, seingat saya beliau pekanan karena setiap pulang ngasih, kecuali kalau ada satu dan lain hal baru diserahkan 2 pekan. Kalau sekarang kan lebih mudah ya, bisa ditransfer. Bisa ditransfer ke rekening istri. Kemudian apakah semua gaji suami nafkah? Ya tidak. Apalagi kalau ini contoh, apalagi kalau umpamanya seorang suami itu seorang lelaki istrinya lebih dari satu, ya itu tidak menjadi otomatis gajinya ini. Tetapi itu nafkah itu adalah sesuatu yang mencukupi keperluan dasar, minimal keperluan dasar istri. Nah, jadi namanya makan tuh ya normalnya segini. Nah, minimal itu terpenuhi. Bahkan ketika memang nggak mampu, memang mampunya begitu ya sudah. Ya berhemat-hemat dengan yang mampu itu. Nah, ketika biidnillah suami itu mendapatkan rezeki yang lebih, ya kemudian nafkahnya bisa naik. Jadi nafkahnya bisa naik karena memang fluktuatif itu sesuai dengan kondisi suami. Memang lebih ini terutama kalau tidak pegawai ya kan, kalau pegawai dengan gaji yang fix yang tetap cenderung sama tiap bulan baru ganti, mungkin kalau sudah sekian tahun ya tentu penetapan berapanya per pekan atau per bulan kan cenderung ini ya, cenderung sama. Ya sebenarnya itu bisa disepakati. Asalkan tadi itu istri memahami kemampuan suami, suami juga begitu. Ini tanggung jawab saya nggak boleh asal-asalan. Saya akan berusaha kuat untuk bagaimana kecukupan dasar itu terpenuhi di dalam keluarga, baik untuk istri maupun untuk anak-anak. Karena ini hukumnya wajib ya. Seorang suami itu wajib menghidupi istri dan anak-anaknya. Allah alam. Ya, Afan ada satu pertanyaan lagi. Ya, Afan, monggo. Ustadz izin bertanya, bagaimana jika sang bapak tidak mengetahui hak anak? Dari santri putri, Mas saja. Pertama dia berdosa. Karena ya, pertama dia berdosa kan karena dia tidak mengetahui kewajibannya. Nah, dia berdosa. Makanya sekali lagi para ulama mengatakan kalau ada seseorang ya, laki-laki mau atau perempuan mau menikah, belum menikah, dia wajib eh, belajar tentang kerumah tanggaan dalam Islam, kewajiban, haknya sebagai suami, sebagai istri, dan juga nanti sebagai bapak. Karena konsekuensi dari pernikahan adalah lahirnya anak. Maka ketika seseorang apalagi sudah menikah, apalagi sudah punya anak, maka kewajiban atas dirinya untuk memahami tuntutan dan tuntunan syariah termasuk dalam mendidik anak itu wajib menjadi fardhu ain atas dirinya. Lalu gimana dong? Ya, seperti Umar bin Khattab diingatkan, kamu itu sudah durhaka kepada anakmu sebelum anak durhaka kepadamu. Oh, terus anaknya, wah berarti saya tak durhaka aja. Nah, itu ya salah juga. Ini kan bapak yang salah, tidak serta-merta harus melahirkan anak yang salah. Kalau gitu Ibrahim alaihissalam bisa kafir, padahal bapaknya kan Azar diceritakan penyembah berhala. Apakah kemudian Ibrahim alaihissalam ikut bapaknya? Ya enggak, mengingatkan kepada bapaknya. Maka perlu ada yang mengingatkan kepada bapak atau ibu yang lalai. Lalai dari apa? Lalai dari kewajibannya, lalai dari tugasnya untuk belajar. Sehingga memang para orang tua yang lalai ini termasuk bapak ini harus diingatkan. Bisa diingatkan langsung kalau memang ingatan kita ini, peringatan kita itu punya efek, atau meminta pihak ketiga orang lain yang insya Allah kalimatnya, nasihatnya, peringatannya didengar oleh bapak atau ibu ini. Nah, itu jadi
Dilihat siapa nih yang didengarkan bapak ini siapa? Oh mungkin Pak D, oh mungkin Simbah, oh mungkin Ustadz di kampung atau siapa. Nah, disampaikan masalahnya, pihak ketiga inilah yang nanti bisa kita ajak diskusi pripun coronipun, bagaimana caranya untuk mengingatkan, menyadarkan bapak atau ibu yang lalai dari kewajibannya. Biasanya orang lalai dari satu kewajiban itu karena nggak tahu ilmunya. Ya kan, saya ceritakan saja ini contoh calon bapak yang error. Jadi ini anak SMA Islam, ada satu SMA Islam di satu kota. Yang cerita itu gurunya. Gurunya itu cerita, Ustaz Fatan, saya itu kaget. Pripun ibu? Wah, eh, hari Jumat itu saya temukan ada sejumlah murid laki-laki saya SMA itu nggak Jumatan. Saya tegur itu, anak-anak, kalian tuh laki-laki kok nggak Jumatan nih gimana? Loh, ibu kok nggak Jumatan? Lah ibu perempuan yang wajib wajib Jumatan. Sholat Jumat itu kalian laki-laki yang sudah balik, kalian SMA pasti sudah balik. Terus anaknya ini dengan lugu, remaja dengan lugu, memang kalau laki-laki wajib ya Bu ya? Astagfirullahaladzim nak. Kamu nggak tahu kalau itu anak kelas 1 SMA ya, jadi memang mungkin belum dipelajari fikih baru itu. Kamu itu nggak tahu tuh. Wah, saya malah baru tahu Bu. Langsung refleks itu dia telepon mamanya itu di Jakarta. Mah, gimana sih mah? Mama kok nggak memberitahu kalau aku ini laki-laki wajib sholat Jumat. Nah, itu kan dikeraskan ya. Maka mamanya itu bilang, nak, mama juga baru tahu nak kalau laki-laki sudah balik itu wajib sholat Jumat. Astagfirullahaladzim. Itu pertanyaannya bapaknya di mana itu ya? Nah, artinya kan ada kelalaian dari orang tua khususnya bapak. Sehingga seorang anak lelaki kok tidak sholat Jumat dan tidak tahu kalau itu wajib. Nah, begitu tahu, alhamdulillah kemudian anak ini dibimbing kemudian bisa sholat. Jadi mungkin perlu dicek juga kenapa kok bapak ini lalai. Apakah karena ilmu atau karena yang lain? Lalu mengingatkan. Biasanya kalau bapaknya itu orang yang siap mendengarkan nasihat, dinasihati oleh siapapun asal caranya baik. Dan ini nanti ada bab namanya adab menasehati atau adab mengingatkan. Insya Allah mudah diingatkan. Tapi kalau ternyata memang masalahnya bukan hanya tidak punya ilmu, tetapi masalahnya itu juga tidak tahu caranya atau bahkan pribadinya yang cenderung tidak mau menerima ajaran Islam atau tuntunan dari agama ini, ya itu perlu dicarikan orang lain, pihak lain. Yang ketiga tadi, kita bisa cermati siapa nih yang bisa membantu mengingatkan beliau ini. Karena kan kalau kita itu adalah bapak kita, ibu kita, ingat harus wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Harus tetap bertutur kata yang baik, bergaul dengan baik, ma'ruf kepada orang tua kita. Itu yang harus kita jaga. Jangan sampai keluar kalimat-kalimat menyepelekan, kalimat-kalimat menghinakan. Oh, bapak nggak ngerti. Jangan. Pokoknya harus betul-betul dijaga. Meskipun bapak kita atau ibu kita jelas-jelas salah, tetap tidak boleh keluar kata-kata yang meremehkan. Ah saja nggak boleh. Ih saja nggak boleh. Pokoknya apalagi kok sampai menghardik dan semisalnya. Ingat, itu yang harus kita jaga. Oleh karena itu, sekali lagi, cermati, seksamai, apa penyebab kesalahannya, dan kalau memang perlu bantuan orang lain, cermati seksamai siapa tokoh atau pihak lain yang bisa membantu mengingatkan bapak atau ibu kita tersebut. Ya, demikian. Ya Ustaz, ini ada satu pertanyaan lagi. Apakah Ustaz berkenan untuk menjawab sekarang atau via voice note saja di grup nanti? Apa ini? Oh, dari Bunda Syakila. Maksudnya karena waktunya habis atau gimana? Iya, sudah waktunya habis. Waktunya habis. Ya, oh ya, monggo saya ikut panitia aja deh kalau itu. Pokoknya panitia yang punya acara saya ikut. Kata orang Arab itu kan tamu itu kalmayit, jadi ikut tuan rumah. Monggo silahkan. Kalau diminta jawab sekarang saya jawab, kalau enggak ya via media lain. Saya bacakan ya Ustaz. Maaf, izin bertanya Ustaz. Jika anak perempuan sangat dijaga oleh keluarga terkait keuangan, padahal anak perempuan tersebut sudah menikah, sehingga anak perempuan tersebut merasa berat.
Bagaimana cara mengikhlaskan dan bersikap terkait kasus tersebut? Sudah mencoba ikhlas tapi masih berat, Ustaz. Ya, jadi memang kalau aslinya, maksudnya hukum asalnya itu kan wanita ini tidak dibebani tanggung jawab finansial keuangan. Artinya keluarga berarti belum paham ini. Tetapi kalau memang kondisinya mau bagaimana lagi, memang tidak ada yang mampu, umpamanya hanya anak laki-laki nggak ada, atau anak laki-laki ada tapi ternyata buru-buru tanggung jawab, paham agama aja enggak dan seterusnya. Maka ya pertama, pertama, kalau memang itu hanyalah masalah tidak tahu dari pihak keluarga, maka pihak keluarga, apalagi ini sudah menikah ya, maka perlu diingatkan. Diingatkan dengan cara yang baik agar tadi ya, dengan cara yang baik itu bisa langsung maupun bisa melalui pihak-pihak yang insya Allah suaranya bisa lebih didengar dan punya pengaruh kepada keluarga kita itu. Sehingga pihak keluarga menyadari, oh iya, kan dia sudah menikah dan memang bukan tanggung jawabnya gitu. Kalau memang kondisinya memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, memang mau bagaimana lagi? Ya berarti kemudian kita melihat ini adalah kesempatan dari Allah Ta'ala untuk beramal soleh. Nah sehingga kalau memang sudah menikah, sebaiknya dibicarakan dengan suami yang baik sehingga suami juga sadar, oh kondisinya memang seperti ini. Karena namanya juga kondisi tertentu, bukan kondisi ideal, kondisi darurat, maka bagaimana kondisi darurat ini dicari solusi sementaranya, yaitu dengan cara ya dijaga kita tadi. Kemudian yang kedua dicarikan solusi ke depannya. Bagaimana baiknya ke depan? Apakah yang seperti ini terus berjalan atau solusi ke depannya bagaimana? Jadi ada langkah jangka pendek, ada langkah menengah, sampai ada langkah jangka panjang. Lalu bagian dari keikhlasan. Ikhlas. Mungkin lebih tepatnya bukan ikhlas ya. Istilahnya itu ridho. Karena kalau ikhlas itu kan melakukan amal karena semata-mata karena Allah. Tapi kalau kita menghadapi situasi kayak gini, terus apa yang kita lakukan ya? Ridho. Ridho dengan, karena sudah takdirnya Allah begitu. Ingat rukun iman itu kan yang keenam adalah antuk mina bil qadari khairihi wasyari. Kita itu beriman kepada takdir Allah yang sudah berjalan ini, yang kita anggap baik maupun yang kita anggap jelek. Khairihi wa syarihi. Nah, ini kan sudah terjadi. Tidak bisa kita hindari kondisi ini karena ini pokoknya satu dan lain hal, pokoknya mau bagaimana lagi ternyata tidak bisa. Maka kalau mau dijalani dengan baik, ya bismillah, berarti menurut Allah dan kita yakin Allah itu maha adil, inilah yang terbaik. Ya, menurut Allah karena sudah terjadi, inilah yang terbaik. Nah, lalu kita petakan lagi. Sebenarnya masalahnya ini apa saja? Oh, keluarga kita seperti apa? Siapa saja yang masih ada? Kondisinya bagaimana? Lalu apa yang bisa kita lakukan? Sehingga dengan cara ini kita akan bisa menentukan tadi ya langkah pendek yang memang mau nggak mau harus dilakukan sekarang. Kemudian langkah menengah mungkin dalam 5-10 tahun ke depan. Sampai kemudian kalau memang diperlukan adalah langkah panjang. Oh mungkin ada ponaan atau ada siapa yang perlu kita didik, kita biayai untuk bisa menjadi insya Allah, apalagi laki-laki ya, bisa menjadi lelaki yang bertanggung jawab. Sehingga kelak dia ini tidak lagi mengikuti apa yang salah di keluarga, tapi bahkan menjadi peneguh, pengokoh yang memperbaiki keluarga di masa mendatang. Ya, demikian Allah alam. Ini yang pertanyaan selanjutnya insya Allah dibahas via voice note yang dikirim dari grup karena waktu sudah menunjukkan waktu ditutup. Insya Allah. Untuk kesempatan, apakah ada pesan-pesan terakhir untuk kami semua? Ya, menegaskan aja nasihat dari para senior kita, khususnya para alim ulama kita. Jadi untuk kita ini ya pada dasarnya Quran itu sudah Allah tetapkan yahdi lillati hiya aqwam. Aqwam ini kata Syekh As-Sa'di adalah a'la wa a'dal, paling tinggi dan paling adil. Artinya kalau kita bicara adab-adab dimanapun termasuk di
rumah tangga, udah deh ikut Quran pasti dijamin terbaik. Nah, untuk mengetahui prakteknya itu, khususnya untuk para ibu-ibu, mbak-mbak, tolong biasakan baca sirah nabawiyah, khususnya berkaitan dengan Ibunda Khadijah, Ibunda Fatimah, Sayyidah Fatimah, baca kisah-kisah beliau-beliau. Dan ini tolong cari yang sahih ya, jangan yang nggak jelas referensinya. Jadi kalau di buku itu dicek aja. Ini kalau ayat-ayat berapa, tafsirnya bagaimana, kalau hadisnya sahih apa enggak, lalu syarah para ulama gimana, kalau buku ini ada referensinya terpercaya apa enggak. Nah kalau itu iya silakan baca, karena disitulah kita mendapatkan oh ini loh yang telah Allah Ta'ala kabarkan sebagai teladan. Oh ini loh yang telah Rasulullah SAW kabarkan sebagai para pemimpin, para wanita surga. Termasuk nanti ditambah dengan kitabnya atau biografinya Ibunda Maryam, kemudian biografinya Ibunda Asia. Sehingga ketika ini tadi ada beberapa pertanyaan tadi kan berarti posisinya kan seperti Ibunda Asia. Ya, seperti Ibunda Asia. Yaitu ditakdirkan Allah punya keluarga yang dalam tanda kutip itu punya masalah. Nah, kan kalau Ibunda Khadijah itu kan masalahnya kan bukan di keluarga, tapi kan dalam dakwah ke masyarakat. Ibunda Fatimah juga begitu. Ayahnya Masya Allah, Rasulullah SAW, suaminya itu sebaik-baik pemuda di zamannya, artinya dari sisi keluarga inti kan nggak ada masalah, tapi bagaimana ke luar. Nah, maka mungkin mempelajari para sahabiah yang diuji dengan keluarga yang tidak ideal, maupun Ibunda Asiyah binti Muzaim yang diuji dengan suami amburadul seperti Fir'aun dan tetap beriman, beramal soleh, itu akan menjadi pengokoh kita. Oh begini toh menjalani hidup dalam kondisi seperti Ibunda Fatimah, atau dalam kondisi seperti Ibunda Khadijah, atau dalam kondisi seperti Ibunda Maryam, atau dalam kondisi seperti Ibunda Asyah, atau para sahabiah yang tetap taat kepada Allah. Nah, ini akan menjadikan kita ini tidak kebingungan karena referensi utamanya sudah jelas, contoh-contohnya itu membuat kita bisa menjalani hidup ini insya Allah dengan penuh kesungguhan, keyakinan, kebaikan hingga akhir hayat kita insya Allah. Demikian saya